Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu kami ucapkan atas luangkan waktunya kepada kami untuk dampingan di sini dalam kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman di modul 1.4 dengan materi budaya positif. Jadi kata-kata penghormatan kami tuangkan kepada pemateri sebelumnya yaitu Bu Nurmaida. Jadi untuk mempersingkat waktu kami tidak mengucapkan kata-kata penghormatan lagi. Jadi Bapak Ibu, sedikit kami refleksi. Saat ini kami berada di modul 2.1, tapi ini tugas 1.4. Hari ini adalah budaya. Jadi mau nggak mau harus kami lakukan. Dan tugas ini memang agak lumayan berat karena harus melibatkan rekan-rekan kerja semuanya. Jadi Bapak Ibu, materi yang kami pelajari di modul 1.4 yaitu tentang pembelajaran ala Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, tentang visi. Yang keempat atau modul 1.4 yaitu budaya positif. Dan saat ini kami mempelajari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi maksudnya. Oke, next book. Oke, sebelum kita masuk ke materi, coba ada nggak Bapak Ibu kira-kira yang masih bisa menyusun gambar ini menjadi kata? Apa? Siapa yang bisa? Buku cerita, bagus. Coba nih, benar nggak jawabannya? Oke, buku cerita. Oke, udah maksudnya karena kan udah siang di sini kan, pasti lapar, haus, ya pasti. Oke, coba next lagi Bu. Ya, kali ini siapa yang bisa? Agak rumit tadi banyak yang katakan itu agak rumit. Belajar Pancasila. Belajar Pancasila. Apa itu siapa tadi? Coba kita next lagi. Oke, pelajari karakter. Oke, itu saja itu liburan kita. Oke, kita next. Oke, sebenarnya materi yang kami lihat hadiahnya itu yang ada roti ketawa, silakan. Oke, iya. Oke, materinya pada dasarnya sama dengan Bu Nurmaida atau Ibu yang sebelumnya tentang budaya positif. Jadi konsep intinya kalau saya mengambil 3, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol guru. Kalau Bu Nurmaida tadi ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, segitiga restitusi, motivasi, perilaku. Jadi saya mengambil yang 3 yang sebelah kanan. Baik Bapak Ibu, silakan dilihat Bu. Next, oke, ini keyakinan kelas. Yang pertama pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Yang kedua, apakah keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas? Pada dasarnya ini sudah disinggung tadi sedikit sama Ibu Nurmaida tentang keyakinan kelas. Coba di next Bu. Oke, keyakinan kelas. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah kumpulan nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas? Yang selama ini kita buat bagaimana, oke? Keyakinan atau peraturan? Kira-kira apa? Keyakinan atau peraturan? Peraturannya. Jadi hari ini dan ke depan kita mencoba memulai dengan prinsip keyakinan. Kenapa dengan keyakinan? Karena kalau peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Anak-anak peraturan kelas kita gini ya, sepatunya harus hitam, rambutnya harus tipis,
dan datang harus pukul sekian, kalau enggak dipulangkan gitu. Itulah yang kita buat, peraturan yang kita buat. Saya secara pribadi sering melakukan hal seperti itu yang dulu. Kemudian satu lagi, keyakinan kelas tidak merujuk kepada tugas wali kelas, walaupun wali kelas itu mungkin sudah wajib ya buat itu keyakinan kelas. Tapi tidak mesti guru olahraga juga mau membuat keyakinan kelasnya sendiri karena dia berbeda. Iya kan? Keyakinan kelas harus memakai baju olahraga gitu kan? Kan itu. Jadi ada keyakinan kelas tersendiri, tidak mesti sama semua keyakinan kelasnya itu enggak. Oke. Ini contoh keyakinan kelas gambarnya. Oke, next book coba. Oke, urutan langkah-langkah menetapkan keyakinan kelas. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu ada urutannya. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati. Kita berdiskusi dengan seluruh siswa-siswi kita di kelas agar ide itu muncul dari diri mereka. Oke, kemudian mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Jadi disinilah peran guru. Anak-anak itu pasti, Bu, boleh ke kantin, pasti itu mintanya. Kalau kita biarkan ke dia, Bu, kalau lapar boleh ke kantin, kalau haus boleh ke kantin gitu. Tapi kan tidak seperti itu keyakinan kelas itu. Jadi itulah tugas kita sebagai guru. Kemudian menyarikan peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, dalam menyusun keyakinan kelas, yang kita cari pertama itu adalah nilai kebajikan apa yang ada, yang akan kita lakukan itu. Contoh, datang tepat waktu, itu mungkin masuk ke dalam kebajikannya adalah disiplin atau kedisiplinan gitu. Atau membawa sarapan ke sekolah, itu mungkin kita memandang dengan kesehatan agar anak tidak jajan sembarangan itu. Kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Ini warga kelas itu harus semuanya dilibatkan. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kadang keyakinan kelas itu tidak cocok lagi untuk saat ini, atau perlu kita tambah karena ada keyakinan kelas yang belum mencukupi. Jadi keyakinan kelas itu bisa dirubah atau bisa berubah seperti itu. Oke, next. Mari sama-sama kita mencoba untuk menyusun keyakinan kelas. Coba next, Bu. Oke, seperti ini. Ini contoh keyakinan kelas. Memang saya kutip dari Google gambarnya. Ini keyakinan kelas. Yang pertama adalah nilai disiplin. Tapi kalau saya secara pribadi, saya tidak sependapat dengan gambar ini. Dengan alasan keyakinan kelas itu menurut saya harus simpel, tidak banyak kata-katanya. Gitu. Itu kan menurut pribadi saya, itulah masuk ke kemerdekaan. Nggak mesti harus seperti ini yang diikuti. Tapi gambar ini menurut saya menarik untuk saya tampilkan. Yang pertama, keyakinan kelas yang memiliki nilai kebajikannya adalah disiplin, datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti kegiatan upacara, memakai seragam sesuai jadwal, menggunakan kata-kata sopan. Itu masuk ke dalam ranah disiplin. Tapi satu yang harus kita hilangkan dalam membuat keyakinan kelas, yaitu hindari kalimat negatif atau buang kalimat negatif. Misal kita katakan dilarang, itu dilarang terlambat, itu hilangkan kata-kata dilarang, tapi datang tepat waktu. Jadi tidak ada kata dilarang di situ. Seperti itu. Hilangkan kalimat-kalimat negatif dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian ada lagi nilai kebajikannya religius, mengucapkan salam ketika masuk atau keluar kelas. Kemudian mencoba membaca juz amma di awal pembelajaran, itu mungkin kita lakukan atau mungkin tidak, ya kan? Mungkin kalau di zaman sekarang Genba, Provinsi Aceh itu kayaknya cocok kita buat menjadi keyakinan
kelas kita tuliskan. Nanti ya harapan kita bersama, setiap kelas kita ada gerbang keyakinan kelas yang dicetuskan oleh wali kelas bersama dengan peserta didik atau siswa-siswi kita. Ada keyakinan kelas yang kita buat, kita desain bersama biar cantik di kertas karton. Tapi kalau urusan desain, kalau berbicara mendesain, kalau saya ya tampilan slide saya pun cuma kayak gini, warnanya putih aja. Tadi Bu Nurmaida kalau slide-nya saya lihat cantik. Kalau urusan cantik-cantik saya nggak bisa. Tapi kalau perempuan cantik tahu saya yang nggak bisa membuat seni yang cantik karena saya nggak bisa, yang jiwa seni saya itu sangat rendah. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjut lagi ada tentang peduli lingkungan dan toleransi atau nilai kebajikan yang lain yang perlu kita lakukan di sekolah. Tapi ingat itu tadi, hilangkan kata-kata negatif, ubah kata negatif itu jadi kata-kata yang positif. Keyakinan kelas itu tadi perannya adalah siswa itu merasa memiliki ikut andil dalam sebuah keputusan itu. Kalau kita bilang rambut harus rapi gitu misalnya, jadi seperti restitusi yang Ibu sampaikan tadi, Ibu Nurmaida, tadi kan ada restitusi, dia mengakui kesalahannya kan gitu. Tahu keyakinan kelas mana yang dilanggar, katanya kan, berarti di posisi kerapian tadi. Oke, next book. Oke, selanjutnya yaitu pada poin posisi kontrol guru. Pertanyaannya, nggak ada pertanyaan sini ya, saya buat aja. Di manakah posisi kita atau peran kita saat ini sebagai seorang guru? Penghukum? Ya, ada yang pertanyaannya. Oke, tak apa-apa, tahan aja. Pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Apakah kita dianggap siswa itu sebagai teman? Apakah kita dianggap siswa itu sebagai pemantau atau sebagai manajer? Kira-kira di mana posisi kita saat ini? Coba next book. Posisi manakah kita saat ini? Apakah penghukum? Apakah teman? Oke, sekarang kita bahas sedikit tentang perbedaan atau berbeda dari semuanya. Oke, next book. Pertama, penghukum. Kita tadi ya, penghukum itu. Jadi nanti kita bukan menyudutkan si A, menyudutkan si B, cuma menjadi sekedar introspeksi diri kita masing-masing, termasuk saya juga, gitu kan? Karena bagi saya pelajaran ini juga pelajaran yang baru 2 minggu lah saya duluan dengar kata ini daripada di bukunya. Pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal ini contohnya misalnya cuci WC, itu termasuk verbal. Kemudian orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ini penghukum. Jadi harus peraturan sekolah itu harus begini, harus begini, harus begini. Itu penghukum. Kemudian posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara guru itu. Dia percaya hanya cara dia. Saya bukan menyinggung siapa-siapa ya. Nah, mungkin kalau memang itu berada dalam diri kita, tinggal kita introspeksi itu aja. Kemudian next book. Ini masih dalam kata hukum. Mundur. Oke. Coba. Oh. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah pembuat merasa bersalah. Dia pertama menghukum, sekarang pembuat merasa bersalah.
kurang patuh apa ini. Oke, sorry dulu. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau menahan diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Memang ada lembut suaranya. Kemudian, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kemudian, di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Jadi murid ini menilai dirinya dan hal-hal yang buruk. Kemudian, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sayanginya. Kira-kira pernah nggak kita melakukan kedua peran ini? Pernah ya Bapak Ibu. Oke, next. Itu masih dua peran. Next Bapak Ibu. Oke. Kemudian sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau pendekatan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kemudian guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah ini Bapak ya. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Itu kita menganggap dia itu adalah sebagai teman kita. Kemudian, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid itu hanya baik kepada salah satu guru, siapa yang dianggap temannya itu. Dia nggak open dengan guru-guru yang lain. Mungkin kalau saya merasakannya, mohon maaf bukan mengkritik. Seperti ini banyak yang dilakukan oleh seorang wali kelas, sehingga siswa itu merasa teman dekatnya itu wali kelas ya. Yang lain, siapa sih? Apalagi guru yang tak masuk pelajaran di kelasnya gitu, atau guru yang tak memiliki kesempatan menilai dia dalam kelas, seperti itu. Jadi ini bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif. Oke, next book. Next. Oh, lanjutan. Ini teman tadi ya. Nada suara teman ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Kemudian, ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu di sana, nanti baru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasil, murid merasa senang. Ya kan? Kalau guru seperti ini, murid merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Kita tak usah menjustice siapa-siapa. Yang penting di mana posisi kita saat ini. Itu saja. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Kalau guru lain tidak, cuma guru itu saja. Kemudian akibat dari posisi mana? Adi hanya akan membuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Kalau udah guru itu menyuruh, lari ya. Tapi kalau udah kita, nggak open lagi. Kalau udah guru lain, nggak open lagi.
positif itu dimulai dari sebuah rencana, diproses, kemudian dibiasakan. Budaya positif itu kalau udah biasa berarti enak. Jadi posisi pemateri saat ini di mana? Mungkin masih tahap perencanaan ya, belum diproses ataupun tahap proses. Saya belum bisa menjalankan sepenuhnya tentang budaya positif. Itu. Oke. Kemudian pemantau. Ada tadi yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau. Guru sebagai pemantau, memantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya peraturannya apa? Gitu. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Gitu. Jadi seorang pemantau sangat mengadakan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi di sini, mohon maaf, sering terjadi di sekolah kita dan sering kita lakukan. Nah, karena apa? Salah satunya adalah guru piket tuh. Guru piket biasa mencatat, oh ini aja yang terlambat, ini aja yang terlambat, gitu kan? Jadi memantau, catat namanya yang terlambat itu, gitu kan? Catat namanya, besok bubarkan semua, gitu kan? Itu sering terjadi. Saya bukan menyalahkan ya Bapak Ibu ya, cuman kita nanti introspeksi diri kita bersama. Kemudian posisi ini akan menggunakan slip catatan tercek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus dan respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengatur murid. Oke, next book. Oke, pemantau ada sebenarnya data bahasa tubuh yang formal. Ini ada skenario-nya. Ya guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Jawaban Adi, tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adi, paham Pak. Saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti mengerjakan tugas yang tertinggal. Kemudian guru, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas. Kemudian guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi beban tambahan bagi guru harus mengawasi, mendampingi murid tersebut di dalam kelas. Oke, next. Oke, kemudian manajer. Dari tadi sudah ada 4 ya, nggak ada yang cocok. Perasaan penghukum nggak cocok, pembuat merasa bersalah nggak cocok, jadi teman siswa pun ada nggak cocoknya, jadi pemantau pun nggak ada cocoknya. Jadi yang cocoknya di mana gitu kan? Tinggal satu lagi, mari kita kupas bersama. Posisi terakhir adalah manager. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Jadi posisi teman, posisi pemantau itu kadang bisa kita perlukan. Kemudian sampai mana ya? Mana itu? Namun
bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Restitusi yang disampaikan oleh Bu Nurbaita sebelumnya kita kembalikan. Kenapa? Karena yang pertama, siswa itu kan mengakui kesalahannya dan dia mencarikan solusinya gitu. Jadi dia menjadi manajer. Cuma dengan syarat tadi, yang pertama ada dulu stabilkan identitasnya, kata Ibu Nurbaita. Kita menstabilkan identitas siswa itu. Jadi seperti kata-kata yang keluar misal, Bapak juga pernah yang belum terlambat gitu kan. Jadi dia nggak merasa diucilkan. Atau Bapak juga pernah dulu bolos sekolah gitu, walaupun nggak pernah, pokoknya dia merasa stabil gitu lah. Hal yang dilakukan itu nggak buru-buru amat. Nah, biasa yang dilakukan orang seperti itu gitu kan. Tapi ya terus dibebaskan. Nah, itu namanya menstabilkan identitas seperti yang disampaikan oleh Bu Nurbaita sebelumnya. Kemudian, kepada oke. Di manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Next, oke, ini panjang ini. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Berarti kita kembali ke keyakinan kelas. Tadi rencana saya ada caption di sini. Kalau ada caption, saya singgung keyakinan itu bukan hanya kelas. Keyakinan sekolah juga bisa dibuat. Jadi keyakinan sekolah itu lebih perlu daripada kata tertib atau peraturan yang besar di situ. Kenapa dengan keyakinan? Berarti melibatkan seluruh guru. Kalau kata tertib, kita nggak tahu apa-apa, juga muncul di situ, ya kan? Terlambat ini, sekian poinnya kan? Bukan keyakinan sekolah namanya, tapi kata tertib. Itu yang berdampak besar dari pendidikan. Kalau ada kelas tadi saya singgung, biar tercipta keyakinan sekolah di lingkungan sekolah kita. Oke, kita next. Belum. Apakah ini apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itulah tugas seorang manajer, bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Tapi penghukum tidak ada di sini ya Bapak Ibu. Penghukum itu tidak ada disebutkan. Berarti memang sama sekali kalau menurut teori ini penghukum itu tidak baik seperti itu. Kemudian, namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi wakil seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Inilah target kita. Walaupun belum mampu, tapi inilah target kita menjadi guru, posisinya manajer atau pemimpin pembelajaran. Begitu. Kemudian di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Next. Oke, kemudian manajer dengan suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Contoh skenario-nya, guru, Adi, apakah kamu mengetahui berapa sekolah dimulai? Adi, tahu Pak, jam 7.00. Guru, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi jawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Dia mencari caranya. Kemudian guru, baik,
itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir pada waktu bersekolah? Apakah kamu ada masalah besok? Mungkin tak ada banjir ya dia. Nah itu lain lagi ceritanya. Jadi tidak Pak, saya bisa hadir pada waktu. Guru baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Oke, next. Oke, kemudian ini panjang ini karena inilah memang yang menjadi target kita. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah misal tanpa sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersegera gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi atau peraturannya. Namun apabila pada posisi manajer, guru akan memberikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Oke, next Bu. Oke, satu materi lagi ya Bapak Ibu. Memang roti ketawanya masih ada biar bisa ketawa maksudnya. Oke. Kebutuhan dasar manusia. Ini menurut Dr. William Glasser, bukan saya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah penguasaan, yang kedua bertahan hidup, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, keempat kesenangan, kebebasan. Inilah 5 kebutuhan manusia. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi walaupun siswa itu ribut, ada tujuannya. Dia ribut itu ada tujuannya. Dia mencubit temannya, ada tujuannya. Dia memukul-mukul meja, ada tujuannya. Kemudian ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan kekuasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Siapa yang melawan-lawan itu berarti kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Gitu. Kemudian sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Ini kasus atau studinya. Bimo seorang anak TK B selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya. Ini anak TK ya. Kemudian tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada berapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo? Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti di kolom sebelah kiri, sebelah bawah maksudnya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Itu jawaban Bimo. Guru udah lari-lari kejar. Tapi jawaban Bimo, aku senang berlari-lari dengan ibu guru. Seru katanya. Kira-kira kebutuhan yang mana yang ingin dipenuhi oleh Bimo? Ketika dia memancing guru, dia berlari, gurunya kejar. Kira-kira yang mana? Kesenangan. Oke, coba kita lihat jawabannya. Kita ada dari saya. Oh, kesenangan. Dia, karena dia senang kalau kita kejar nama guru, berarti dia mencari kesenangannya. Makanya dia lari. Itu Bimo ya, bukan siswa kita. Itu TK. Kemudian ada pertanyaan lagi. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak ini. Kita seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah,
Sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Ibu Rani ini gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawaban seperti ini, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Cinta dan kasih sayang. Oke. Iya, itu SD ya. Kemudian next lagi, sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi anak ini. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Aku merasa bangga dan keren. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Penguasaan. Mantap kan? Coba kita lihat. Iya, penguasaan. Oke, selanjutnya satu pertanyaan dulu. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak ini. Ini udah besar anaknya, dari TK, SD, lebih kurang SMP, kemudian masuk ke SMK dan SMA. Ihsan, siswa kelas 10A, SMK, SMA karakter mulia. Ia anak yang pendiam dan pemalu. Selama jam istirahat, ia lebih banyak membaca buku di perpustakaan atau berdiam diri di kelas. Hari itu adalah hari teknikal meeting lomba debat antar SMA yang juga diikuti oleh tim debat SMA karakter mulia. Tiba-tiba ada kabar bahwa Adit, anak kelas 10B yang sudah didaftarkan mengikuti lomba debat mewakili sekolah, sakit dan demam berdarah dan dirawat di rumah sakit sehingga tidak bisa menghadiri acara technical meeting lomba debat di hari itu. Jadi ceritanya si Ihsan ini orangnya cuma hobinya membaca buku di perpustakaan. Jadi si Adit itu sudah didaftarkan sebagai peserta lomba, tiba-tiba ada yang demam jadi nggak bisa mengikuti lomba. Kemudian kepala sekolah bertanya kepada guru-guru, siapa yang sebaiknya menggantikan Adit? Guru-guru sepakat merekomendasikan Ihsan karena kinerjanya yang bagus di pelajaran bahasa Inggris dan pengetahuannya yang luas. Jika Ihsan akhirnya menghadiri technical meeting hari itu, setelah itu ia berlatih debat bersama anggota tim debat yang lain. Jadi yang pertama tadi sebenarnya yang ditunjuk adalah Adit. Padahal si Ihsan juga pintar sering membaca, tapi Adit yang diajarkan karena dia yang menonjol. Kemudian Cinta dan Indra bawah bimbingan Pak Pras guru pelatih debat. Mereka wakil sekolah dan tim debat. SMA karakter mulia menjadi juara umum. Sejak itu Ihsan berubah menjadi anak yang lebih percaya diri, tidak termalu dan pendiam lagi. Semua murid dan guru mengenalnya sebagai Ihsan si juara kompetisi debat. Pada jam istirahat dia banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Ia juga suka rajin berlatih debat dan mengikuti berbagai lomba debat. Dia menjadi ketua debat sekolahnya. Dia mempromosikan klub debat agar anggota yang bertambah dan dia juga bersemangat melatih juniornya di klub debat sekolah. Padahal bukan dia yang pertama. Jadi sebutkan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Kira-kira kebutuhan dasar mana yang terpenuhi pada Ihsan sehingga membuatnya berubah? Apa yang sudah terpenuhi? Dia bisa berubah karena awalnya biasa-biasa yang nggak menonjol. Apa itu? Ini jawaban saya sebenarnya, walaupun curi-curi di Google. Ihsan, siswa SMK karakter mulia, mengalami perubahan signifikan setelah menggantikan Adit dalam lomba debat. Kebutuhan dasarnya seperti penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima terpenuhi. Tiga-tiganya itu terpenuhi. Dia merasa dikasih sayang karena guru mempercayainya dan diterima seperti itu. Padahal dia awalnya terdiam biasa-biasa saja, tapi bisa menjadi
Ya, ketua tim debat. Hubungan guru dan sekolah memainkan peran penting dalam transformasinya menjadi pribadi yang percaya diri dan aktif dalam pemilu debat sekolahnya. Oke, next book. Oke, sampai di sini Bapak Ibu. Sampai di sini, terima kasih. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktunya kepada kami. Pemberian kami tidak seberapa, tapi pengorbanan Ibu bagi kami luar biasa. Menahankan lapar, anak istri, anak suaminya tinggal di rumah, entah udah makan atau belum. Jadi kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga apa yang kita lakukan ini membawa efek positif atau menjadikan budaya positif, dan budaya positif itu bisa kita perankan di lingkungan kita semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.